Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan September 2024. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Sebentar. Fokus pada kartu ini, kita akan baca general kamu, percintaannya kamu, finansial, dan kesehatan ya, untuk di bulan September 2024. Yang pertama kita akan baca general ya, energi general kamu seperti apa. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Kalau aku lihat ya, di sini ada the crossroad. Seperti ada keraguan ya, yang terbaca dari ini juga di cross dalam energi general kamu. Keraguan tentang apakah itu? Kita akan coba cek lagi di sini ya. Sebentar. Oke. Nah, kita akan coba buka dulu di sini dari Oracle. Ini Lenormand ya. Biar kita bisa klarifikasi juga seperti apa energi general kamu yang terbaca. Fokus ya, kamu pikirkan juga tentang seseorang yang kamu harapkan atau kamu pikirkan ya. Semoga energinya akan kebaca di sini ya. Acceptance, ada worry. Nah, ini ngeling ya. Worry and the crossroad. Seperti keraguan, kekhawatiran ya. Ini the fear, ada acceptance. Ini mungkin tentang bagaimana kamu belajar untuk menerima gitu ya keadaan, ada judgment sehingga akhirnya mungkin di sini akan ada perubahan begitu. Nah, coba kita lihat ya dari kartu energi yang terbaca ini. Memang bisa jadi ya di bulan September atau saat ini menjelang bulan September kamu kayak mengalami satu keraguan. Ini juga ada fear, ketakutan, ini ada worry, kekhawatiran kamu, ini ada the crossroad, ini juga ada the cross ya. Arti kata saat ini kamu lagi mencari sebuah solusi dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Apa masalahnya gitu ya. Bisa jadi dari percintaannya kamu, mungkin orang yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan kamu itu kayak udah berbeda atau dia seperti menyembunyikan sesuatu ya. Atau kamu udah ngerasakan ada yang lain gitu ya. Nah, itu mungkin tentang perasaan yang kamu rasakan saat ini terhadap seseorang tersebut. Nah, bisa jadi di mana kamu takut, oh usaha yang aku bangun kayaknya nggak berkembang. Oh pekerjaan yang aku jalani saat ini kayaknya stuck gitu ya. Kok banyak ya orang-orang yang toksik. Kok banyak orang-orang yang kayak seperti ingin menghancurkan karir aku gitu loh. Banyak orang yang iri atau bagaimana. Ya, nah di situ kamu kayak ngerasa takut aja untuk mempertahankan atau untuk keluar pun kamu takut. Bertahan rasanya sakit gitu ya, melepaskan juga sulit. Nah, itu juga tentang percintaan yang kamu alami saat ini, ya. Karena di sini, benar-benar kamu lagi kayak mencari tahu juga nih, mungkinkah tentang seseorang yang terkoneksi dengan kamu, kok dia udah berbeda ya? Kok dia beberapa hari ini tidak calling aku ya, tidak chatting aku ya, intinya tidak memberikan informasi sama aku, kita nggak komunikasi gitu loh. Sehingga kamu mencoba untuk mencari tahu kebenarannya, kenapa, ada apa, ya. Makanya kamu jadi bingung, padahal kan dia kemarin baik-baik saja. Nah, bisa jadi ya, atau ada juga sih beberapa dari kamu yang saat ini, seolah-olah kayak, "Aku ragu sih untuk mempertahankan seseorang ini, karena aku sudah melihat kebenaran, ya tentang seseorang ini yang sudah membohongi aku." Nah, nanti kita akan coba ya, dilihat di percintaannya kamu, apa yang terjadi sebenarnya. Sampai membuat kamu itu kayak meragukan dia, takut gitu ya, atau khawatir, begitu. Oke, namun di sini pada akhirnya, eee, ada sebuah kenyataan yang benar-benar membuat kamu kaget.
seseorang mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu, ya. Dan kamu akhirnya bisa menerima kenyataan ini. Ataukah di sini memang kamu harus berpisah dengan dia? Setelah kamu mengalami perpisahan, lalu kamu menemukan seseorang yang benar-benar memperjuangkan kamu, ya. Dan akhirnya perubahan itu datang, ketakutan kamu hilang, kekhawatiran kamu hilang di sini. Karena di sini akhirnya ada kenyamanan, ya. Akhirnya ada kenyamanan yang kamu rasakan. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari kartu percintaannya kamu ya. Kita baca dari percintaannya kamu seperti apa. Ini lebih ke tepatnya dalam apa ya? Akhirnya kamu menyadari bahwasanya saat kamu melewati hidup ini dengan ikhlas, dengan ketenangan, dengan penerimaan gitu ya, maka akan ada perubahan ya. Sepertinya akan ada perubahan dalam hidup kamu. Kamu akan menghilangkan rasa kekhawatiran, menghilangkan rasa ketakutan ya. Kamu akan menerima semua kenyataan yang ada saat ini. Sehingga akhirnya kenyamanan akan berpihak kepada kamu. Oke, kita akan coba lihat dari segi percintaan. Apakah yang akan terbaca? Oke, 3 kartu Twin Flame. Nah, ini kamu sepertinya bertemu dengan Twin Flame. Twin Flame di sini ada Passion, ini ada Hammer, ada sabotase ya. Dan ini ada Clock, Needing Time. Nah, jadi kita bicara tentang Twin Flame ya. Ada beberapa dari kamu, ya mungkin ini tentang lawan jenis. Kamu ngerasa dia itu Twin Flame aku. Aku merasa berubah karena dia gitu loh. Sejak dia hadir dalam hidup aku, dia bisa merubah diri aku. Dia benar-benar kayak mengerti akan diri aku. Disitulah kamu ngerasakan, oh jangan-jangan dia Twin Flame aku. Nah, tetapi di sini mungkin ada sebuah masalah yang terjadi. Kamu takut, bisa nggak ya aku bersama dengan dia? Bisa nggak ya aku bersatu dengan dia? Sementara mungkin aja di antara kamu dengan dia itu ada perbedaan. Tapi ya sebentar ya, ini kayaknya goyang. Tapi di sini benar-benar kamu dengan dia itu kayak merasa balance. Jika tidak ada salah satu di samping itu kayak hidup itu kayak galau banget. Nah, disinilah mungkin saja beberapa dari kamu ya mungkin kita bisa jadi twin flame, tapi tidak harus kita memiliki gitu ya. Karena bisa jadi seseorang itu punya seseorang yang lain yang mungkin lebih dia cintai gitu. Dan mungkin ini twin flame-nya dalam arti kata sahabat. Nah, apalagi di sini mungkin yang sejenis. Ada juga sih yang sejenis karena apa? Mungkin ada suatu kondisi seseorang ini kayak nggak punya siapa-siapa. Lalu hadirlah kamu atau dia hadir ke dalam hidup kamu sementara kamu yang tidak punya siapa-siapa. Di situ kamu kayak ngerasa dihargai, kamu merasa disayang, kamu merasa kayak wah hidup itu kayak udah benar-benar sangat happy lah gitu ya. Nah itu yang membuat kamu kayak ngerasa oh ini orang benar-benar twin flame bagi aku. Tapi ingat terkadang kalau kita merasa twin flame namun kita merasa harus mengekang dia, nah kamu jangan sampai seperti itu. Sekarang mungkin lebih coba untuk berpikir positif aja. Karena jika itu terjadi, kalau sejenis itu merasakan ada cinta, ada ketertarikan, ada sebuah ketakutan untuk tidak bisa bersama ya. Nah, situ kamu pertimbangkan kembali. Karena ada juga seperti itu, yang merasakan adanya, kok aku galau ya saat dia tidak bersama aku, kok aku kecewa ya, kok aku merasa sakit ya di saat dia punya pasangan gitu ya. Nah, itu udah ke arah yang lebih ke negatif. Di situ kamu harus bisa mengontrol. Nah, karena sejenis gitu ya. Jadi twin flame ini kan macam-macam. Nah, jika itu terjadi, cobalah kesampingkan rasa kamu itu. Anggap di sahabat kamu sahabat sejati dan kamu harus bisa mengikhlaskan kalau dia memang punya pasangan gitu ya. Nah, itu yang harus kamu pertimbangkan kembali tentang apa yang memang sudah terjadi. Karena di sini ada acceptance, kamu harus bisa menerima gitu loh. Menerima kenyataan terjadi kalau dia itu twin flame ya, dan dia harus ini mungkin sejenis ya, tapi dia harus memiliki yang lain, punya pasangan yang lawan jenis, ya ikhlaskan dia. Terimalah kenyataan ini. Bahwasanya ya kalau itu terjadi arti kata Tuhan sayang sama kamu. Nah, jadi di bulan September itu kamu akan merasakan mungkin bertemu dengan twin flame ya. Kalau itu aku memberikan pandangan ya jika ini ada yang sejenis gitu. Karena ada juga sih yang personal sama aku itu dia mengatakan kita sejenis Kak gitu ya. Jadi harus benar-benar kayak dipertimbangkan lagi, dipikirkan lagi ya.
Nah, tapi kalau misalnya memang benar-benar lawan jenis, ya jika sama-sama single, ya udah kamu coba untuk, intinya membuat perubahan karena di sini kan ada kenyamanan. Dia akan perjuangkan kamu, semoga aja ya, oke? Nah, makanya di sini ada ketakutan dari diri kamu atau dari diri dia seandainya kita tidak bersama-sama gitu ya, sementara kita itu twin flame. Nah, itu yang ditakutkan dia, oke? Nah, jadi di bulan September juga aku melihat, kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar punya chemistry dengan kamu. Ya, selain twin flame, kamu juga punya chemistry. Ini lebih ke tepatnya ke lawan jenis ya, bukan ke sejenis. Ada gairah yang muncul, sehingga akhirnya bisa jadi di saat kamu benar-benar pernah menjalani suatu hubungan, dan akhirnya hubungan itu terpisah atau udah disabotase, kamu bisa mengikhlaskan, hilangkan ketakutan kamu. Mungkin kamu pernah bertahan gitu ya, kamu mencoba untuk bertahan. Karena kamu punya rasa ketakutan jika aku meninggalkan dia atau aku ditinggalkan, aku nanti ketemu nggak ya dengan seseorang yang terbaik? Atau nanti aku akan bisa bahagia nggak ya? Nah, di situ mungkin kamu merasakan ketakutan ya dalam diri kamu. Sehingga akhirnya kamu membutuhkan waktu. Ada clock needing time, cycle and takes time, time to heal. Jadi ini lebih tepatnya kepada time to heal. Kamu mencoba untuk mencari waktu untuk sembuh gitu ya dari semua ini. Ternyata kamu menemukan waktu itu. Dan akhirnya di saat kamu lebih ke self love ya, seseorang hadir ke dalam hidup kamu dan dia membawa kenyamanan. Nah, keraguan kamu selama ini akan hilang, ketakutan kamu selama selama ini akan hilang ya. Yang ada adalah perubahan ya. Nah, jadi ini yang terbaca dari energi percintaannya kamu. Gimana mungkin agak sedikit rumit ya. Kamu ketemu twin flame, tapi tidak bisa bersama, ada rasa sakit. Nah, kamu pertimbangkan lagi, ini hubungan kamu yang sejenis apa lawan jenis? Kamu sudah punya pasangan atau enggak gitu ya. Jadi banyak yang harus kita pertimbangkan di sini. Kita yang harus mengontrol pikiran kita harus merubah mindset kita. Gitu ya. Kita akan coba lihat bagaimana isi hati terdalam seseorang ini terhadap kamu ya. Kita akan coba cek perasaan terdalam seseorang ini terhadap kamu. Bagaimana? Oke. Ya. Ada seseorang yang begitu merindukan kamu. I miss you. Do you? Nah, dia merindukan kamu dan tapi dia nggak tahu nih kamu merindukan dia atau enggak gitu ya. Dan dia juga bertanya di sini. Tapi dia berharap sih kamu merindukan dia ya. Mungkin ini ada seseorang yang mungkin jauh ya dari kamu, atau mungkin seseorang yang sudah meninggalkan kamu, di mana orang yang memang sudah tidak layak untuk kamu, ya ternyata dia mungkin menyesal begitu. Dan ini ada juga, please give me time and never feel this way before. Beri aku waktu, mohon beri aku waktu, karena aku tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Ya, mungkin saja seseorang ini akhirnya tidak bisa lepas dari kamu. Akhirnya seseorang ini mungkin tidak bisa jauh dari kamu. Penyesalan muncul di benaknya yang membuat dia harus kembali ke kamu gitu ya. Nah, yang terpenting ini, stay with you. Ini yang dia inginkan dari kamu. Mungkin dia selalu bergairah jika bersama dengan kamu. Dia selalu merasa puas jika bersama dengan kamu. Mungkin di saat dia memiliki yang lain, ternyata yang lain itu tidak bisa memuaskan seperti kamu terhadap dia. Sehingga akhirnya dia memilih kamu kembali di sini. Oke? Okay? I lie awake thinking about our future. Nah, dia mungkin terbangun atau mungkin dia berbohong saat terbangun memikirkan tentang masa depan kamu gitu loh. Ternyata dia juga memikirkan tentang masa depan bersama dengan kamu. Ya, ini tentang seseorang tersebut. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Masalah finansialnya kamu. Oke, kita coba cek. Seseorang di sini mungkin merindukan kamu. Ya, ada perubahan yang terjadi di setiap aspek kehidupan kamu ya. Baik itu mungkin yang terbaca sih baru percintaan ya. Kita akan coba lihat di masalah keuangan atau finansial serta kesehatan ya. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini ada di Impress. Di Impress. Oke. Ini ada Taurus. Ada di Hermit,
Ini ada Virgo, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Leo, ada The Tower, ada Knight of Cup, ada The Magician, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Jadi di sini aku melihat beberapa dari kamu akhirnya akan merasakan suatu kenyamanan. Ya, kamu akan mengakhiri kekhawatiran kamu dan ketakutan kamu di sini. Dengan apa? Mungkin dengan hadirnya seseorang, dengan adanya perubahan, cinta baru akan datang, begitu ya. Terus orang lama juga menyesal, luar biasa ya. Nah, ini ada keajaiban. Ya, ada keajaiban di sini. Keajaiban yang mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu. Di mana tadinya ketakutan kamu itu kayak, wah, takut banget, khawatir banget, akhirnya bisa lepas ya. Nah, dari segi keuangan di sini aku melihat akan ada keajaiban dari suatu hal yang sudah hancur. Ya mungkin kamu punya kerja dulunya, punya pekerjaan atau punya bisnis. Lalu bisnisnya kamu itu kayak stuck. Terus kamu itu kayak mikir gimana ya caranya usaha aku bisa biar maju lagi. Nah, ternyata ada the rider dan di sini ada perubahan ya. Kamu menerima kenyataan misalnya kamu yang ditipu awalnya atau kamu dikhianati oleh teman kerja kamu sendiri, tapi kamu bisa memaafkan, kamu lebih berpositif thinking ya. Sehingga akhirnya keajaiban datang walaupun udah hancur ya. Ada berantakan di sini tentang pekerjaannya kamu atau bisnisnya kamu, tapi di sini akan ada keajaiban ya. Keajaiban jika kamu benar-benar nantinya akan berusaha lagi dan berjuang lagi. Nah, ini ada satu hal yang kamu taklukkan kembali. Kamu bisa menaklukkan sesuatu hal yang sudah berakhir itu kamu bisa bangkitkan kembali. Ya, mungkin dengan pekerjaan kamu itu kamu tahu nih, oh yang harus aku lakukan ini dan ini solusinya gitu ya. Kamu bisa. Mungkin kamu akan lebih sibuk lagi nantinya untuk bekerja, mempersiapkan segalanya gitu ya. Walaupun di sini terkadang kamu ngerasa kayak mikir, ah kayaknya sulit deh aku akan maju lagi. Kayaknya apa ya kayak susah banget gitu. Tapi tidak ada alasan jika kamu benar-benar berjuang, keajaiban akan berpihak kepada kamu di sini. Apalagi di sini bisa jadi ya, hadir seseorang yang akan membantu kamu keluar dari keterpurukan. Nah, di Hermit, kamu akan menemukan sebuah petunjuk di sini. Petunjuk untuk apa? Untuk meningkatkan atau merubah semua keadaan ini. Jadi kamu jangan takut. Jika kamu terus berusaha, ya, apalagi di sini kamu punya kekuatan, bisa melakukan apapun, ya. Dan aku merasakan kamu ini kayak benar-benar intinya menghilangkan dululah ketakutan dan kekhawatiran kamu, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk kamu menaklukkan siapapun. Baik itu pekerjaan ataupun yang lainnya, ya. Karena di sini aku juga melihat ya, di impresi ini, kami itu akan benar-benar kayak, diberikan keberlimpahan, rasa sukses, rasa cinta, rasa sayang, rasa senang gitu ya, rasa bahagia gitu ya. Nah ini. Nah jadi kalau dari kesehatan sih, sesuatu memang, sudah membuat kamu itu kayak ngerasa ya, apa ya, sakit gitu ya, mungkin salah satunya dari hati. Kalau hati kita udah sakit, otomatis itu berefek, berdampak ke semua organ-organ tubuh kita gitu ya. Nah, tetapi di sini kalau kamu mencoba untuk menghilangkan ya mungkin rasa takut kamu akan hal-hal tersebut gitu ya, kamu akan mulai sembuh di sini. Oke? Nah, jadi inilah, mungkin, energi kamu di bulan September, apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.